luar biasa nih, ada diaspora yang bikin masjid sampai dia. Kalau jenengan tinggalnya di sekitar sini juga? Enggak, jauh. Ada 40 kilo dari sini. Saya Berarti tinggal di antara Brussels sama Gent. berarti yang kalau yang di sini, Yang di sini ini orang-orang yang dekat maksudnya. iya. Ada beberapa orang di sini ya, Ustadz Umar tidak terlalu jauh, ada sekitar 15 kilo barangkali dari sini. Oh. Tidak ada yang dekat dampingi di sini, tidak. Jadi dekat-dekat jauh. Iya. Karena salah satu structure dari masyarakat Indonesia di Belgia itu tersebar di mana-mana, tidak concentrated. Iya. Tidak concentrated. Jadi banyak di Antwerp, kemudian banyak di Gent, banyak di Brussels sini. Itu dia punya pusat-pusat konsentrasi. Jadi ketika kita melihat tempat itu, pokoknya yang masuk akal saja yang kita ini apa reasonably. Sebenarnya dulu kita try to avoid Brussels karena tahu lah Brussels itu udah banyak orang Maroko punya masjid di situ kan. Jadi artinya kalau di Brussels itu sudah cukup lah untuk orang mau sholat, tidak susah gitu. Yang mereka dapatkan masjid. Jadi kita coba cari tempat yang betul-betul belum ada. Nah ini salah satu tempat yang belum ada itu. Tapi susah sekali tembus. Susah tembusnya. Ini berarti kota? Ya ini kan di sini tuh sistem pemerintahan ada namanya gemeente. Daerah Flemish. Itu kan berbahasa Belanda. Flemish itu yang Belanda ya. Nah, mereka itu ada gemeente, apa bahasa Prancisnya commune. Itu kalau bahasa Inggrisnya municipality sebenarnya. Nah itu tingkat otonomi di Belgia sini itu di tingkat situ. Jadi semua keputusan yang terkait dengan izin bangunan atau yang terkait pokoknya otonomi mereka di situ. Nah, termasuk mengambil pajak juga di tingkat gemeente itu kuat. Jadi di situ kita apply ke mereka dan mereka jawabnya it's very nice, positif, tetapi katanya kamu harus dengan catatan sediakan 20 tempat parkir mobil. Tidak mungkin lah. Itu sama yang menolak sebenarnya. Kalau kita mau bicara secara jujur ya. Betul. Nah untuk menyediakan 20 itu berarti harus bayar lagi. Misalnya satu tempat itu bayar atau gimana? Iya kalau ada. Problemnya itu tidak ada. Ya, beli lagi tempat lain. Kalau misalnya ada tempat di sini sekitar 600-an meter dari sini ada tempat yang bisa kita beli untuk ini, yang dijual untuk dan kita bisa convert ke parkir, it's not a problem. Problemnya kan tidak ada. Ke belakang-belakang agak sawah karena Ini kan Mas Syafi tahu di sini kan peruntukan tanah itu very strict. ya. Kalau sudah tujuannya untuk sawah, jangan harap untuk bangunan misalnya, ya kan? Nggak mungkin. Jadi yang begitu-begitu regulasi kan di mana-mana. Ya. Kita mesti ikuti. Ya, ini termasuk izin building ini kan regulasi terkait regulasi. Tingkat apa tadi Pak? Kalau di Indonesia setara Pak otonomi desa atau Municipal kecamatan? itu mungkin kecamatan ya. Kecamatan. Municipal itu. Iya. Kecamatan. Jadi termasuk pajaknya dari tingkat kecamatan beda-beda? Iya ada. Dan misalnya yang mengelola PBB itu ya municipal itu. Oh, oke. PBB itu municipal itu bukan pemerintah kabupaten. Indonesia kabupaten kan? Kabupaten kota ya. Kalau Indonesia dua, ada pajak daerah, ada pajak pusat. Pokoknya rakyat semakin lama semakin error. Jadi kalau yang terkait PPN, PPH itu pajak pusat. Kalau daerah, PBB itu pajak daerah. PBB ada 10 apa 15 jenis ya pajak yang retribusi. 18 jenis. 18 jenis. Mirip-mirip lah di sini juga. Cuman kan kembali ke rakyatnya aja. Pajak penghasilan juga pusat dan ada daerah di sini. Jadi ada dua macam. Jadi Berapa persen totalnya? ya tergantung pendapatan ya. Kan ada istilahnya threshold tertentu. Iya. Dari 0 sampai PTKP kan 18.000 penghasilan tidak kena pajak 25%. 0 sampai 18.000. Ya. Tapi itu setelah ada yang namanya kan itu pajak itu di cara hitungnya pendapatan bruto. Kemudian dipotong istilahnya deduction yang terkait dengan diri. Kalau misalnya diri kita itu ada 9 atau 10.000 barangkali ya. Kemudian setelah deduction itu baru itu yang dipajakin. Jadi kalau dari 0 sampai 18.000 itu 25%, kemudian 18 sampai
35 kalau tidak salah itu dia naik jadi. Pokoknya dia naik sampai 50%. Ya. Setelah itu baru pajak, belum lagi ada yang namanya social security. Belgia itu termasuk heavy dalam hal itu. Jadi orang Belanda masih lebih bahagia dari kita kalau masalah pajak. Iya. Masih lebih bahagia. Ya. Tapi harga-harga bensin tadi Kalau bensin lebih murah di sini. murah ini. Karena orang Belanda pajak di bensin mahal. Tetapi kalau makanan masih mungkin Belanda masih 5-10% lebih murah dari sini. gitu ya. Jadi ada ininya. Cuma bedanya itu Min plusnya ya. social security di sini itu dia lebih baik dalam artian anak-anak. Kalau misalnya ya tunjangan anak. Ya. Belanda itu tidak tahu berapa sekarang. Mas. Saya nggak punya anak soalnya nggak ngingetin aku. Ponakan juga enggak apa-apa. Mungkin di Belanda itu dikasih barangkali ya, kalau saya tidak salah ingat dulu itu mereka kasih 300-an? 400? per tahun. Iya. Kalau di sini satu anak itu Batal suruh aja. kalau anak pertama Itu per bulan kayaknya Pak. Per bulan. Iya, per bulan. Ya, ya, per bulan. 6 juta kok. 300-an. Iya. saya coba cek. Kinderbais lah. Ya, Kinderbase lah dia. Kinderbase lah. Ya, itu termasuk yang paling dari jantungnya. Saya kebetulan lagi bersengketa dengan Dirjen Pajak, Pak Baktiar. Oh gitu. Saya ini orangnya yang kemarin hajar ini Mulyani. dengan Dan Surya Utomo karena terlalu banyak kezoliman. Gitu ya. Jadi terus gimana itu mau dihajar ke arah mana maksudnya? Bukan, ajarnya asosiasi. saya ketua umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Wah, ini berat sudah kalau ini. Jadi kalau masalah perpajakan negeri Konoha udah paham kita. Nggih. Ketua Asosiasi? Ikatan Wajib Pajak Oh, Indonesia. Masya Allah. Lah, wala quwata. Tapi pajak pusat ya, itu pajak pusat. Iya. BPN. Ya kita bukan hajar apa ya, kita ngomong benernya seperti ini gitu loh Pak Baktiar. Jadi kalau perpajakan di Indonesia sekarang, Pak Baktiar, Iya. jadi mohon maaf nih ya, hampir seluruh ulama udah dibungkam mulutnya terkait pajak. Iya, betul. Ini di Belanda apa di Belgia? Belanda. Oh, Belanda, iya. Tapi itu apa Berapa, Mas? satuannya itu? Tahunan atau? Itu per kuartal. Oh, Per kuartal. 3 bulan. Jadi per 3 bulan rata-rata 300-an sampai 400 lah gitu. Dari Belgia sini itu bisa sampai 3 kali lipat dari itu. Oh, per kuartalnya Pak. Iya. Oh, Dan semakin banyak anak, semakin banyak bayarannya. iya, iya, iya. Ini mau cowok bener sih. Banyak anak banyak rezeki di sini. Oh, berarti mereka belajar dari jauh. Makanya tadi kita pas ngisi ngecas itu ada yang kepingin ke Indonesia Pak Baktiar. Kita ya. Disamperin Mas Sofi, disamperin orang tadi. Iya. Orang-orang sudah senior ya, sudah senior pengen ke Indonesia, padahal saya yang masih muda ini pengen ke sini gitu. Mau tuker nasib. Saya punya anak perempuan pingin mobil listrik katanya. Nih. Kan kita bagi ngecas gitu kan. Terus dia ngobrol-ngobrol, aku sebenarnya pengen pensiun di Indonesia loh katanya. Di mana yang enak? Nggak mesti di Bali, di Jawa juga ada, di Malang aku bilang gitu. Oh iya. Tinggal tuker itu ada rumah juga, Pak. Mau tuker nasib Pak Baktiar. Ini tidak ke sini. Di swap saja gitu. Berat ini. Memang Bu Sri Mulyani itu jatuhnya juga terkait udah menyinggung ke pajak dan zakat. Ikatan Wajib Pajak Indonesia, mohon maaf ini NU Muhammadiyah belum respon, saya udah duluan. Saya kutip Cak Nun aja. Ini berat ya, berat. Ayo, ini memang kita bawa untuk Lebih. makan. Iya. Ini coba ini. Ya, ayo, bentar lagi Mas. Kan barusan tadi kita. Tadi baru Bentar. baru selesai Pak Ahmad ya. Jadi mungkin Mas Pragi memperkenalkan dulu. Ya. Saya udah cerita banyak tentang Pak Bahtiar. Beliau ini sesepuh dubes lah. Iya. Sedo. Dubes swasta. Iya dubes itu. Dubes itu. Indonesia untuk Sedo Belgium dubes. lah gitu. Kita karena juga bikin Sedo ini kantor staf kepresidenan Sedo. Oh, iya. Harus begitu. Kita Pak Prabowo kita kasih rapat Mas. Kemarin 100 hari pertama ya, 100 hari pertama terus
6 bulan, setahun, pokoknya tiap 6 bulan kita kasih rapot. Ya. Dan dia rapotnya kemarin belum sampai 3%. Ya, wow. Kita rapotannya fair, Pak Baktiar. 3% itu kita, karena apa? Skala sampai 5 tahun nih. Iya, Kita nggak ngomong 3% itu now gitu loh. Iya, Tapi nanti sampai Anda 5 tahun itu kita rapotin terus. Dan kalau tidak ada intervensi, sekarang dia paling mentok di 10%. Iya. Selama 5 tahun. Sama 5 tahun. Pertumbuhan ini. Kalau tidak ada, ya. ya. Enggak, kan dia mencanangkan nih. Targetnya gitu. Visi misi di saat kampanyenya. Nah, kan kita rapotkan Mas. Tiap, Iya, iya. Nah, itu kalau tidak ada intervensi, itu Iya, iya. paling nggak sampai 10%. Iya, iya, iya. Total selama 5 tahun. Ya, Ya. Selama ini 1 tahun. kan belum masih Oktober nanti ya kita rapotan lagi. Kemarin yang 100 hari kan cuma 0, berapa Mas? 0,00 sekian. Iya, 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 iya. Iya. Jauh lah, nggak sampai 0,5%. Kalau MBG itu gimana? MBG Makanan pasti. beracun. Kita mau buat bukunya makanan beracun gratis kalau kita keras. Kita yang hak, kita ngomong hak gitu. Ya mohon maaf karena kan Iya. ulama-ulama di Konoha masih Di Jawa Barat Iya. 1.500 loh kemarin Ya, yang kena. dan itu setiap 1 minggu selalu ada ribuan siswa. karena kan tugasnya negara kan bukan itu Pak Baktiar. Ini nggak tahu kalau disampaikan di sini Mas ya. Kan tugasnya negara ini untuk membuat rakyatnya sejahtera. Sejahtera itu ya cukup sandang, pangan, papan, Iya. pendidikan, kesehatan. Bukan ngasih itu. Idenya mungkin dia tiru dari beberapa negara yang ini. Pasti niru. Dan ide awalnya saya lihat bukan cuma memberi pangan yang cukup untuk konon anak-anak yang kurang gizi, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi. Dari intinya di situ. Nah, kalau mau nilai saja di situ apa berhasil tercapai dua tujuan utama itu. Iya, iya. Ekonomi bergerak. Nanti pembicaraan kita kali ini nanti pembukaan disampaikan Mas Prayogi, mungkin nanti saya nambahin, Mas Erik nambahi. Kalau saya sudah pastikan nanti kan. Beliau juga nambahin. Oh iya, pasti nambahin juga nanti penutup. Amin. Aku kan cuma menyambungkan penghulunya saya ini. Monggo Mas Prayogi. Wah. Maksud dan tujuan. silakan. Saya juga nggak paham ini Pak. Saya pengen dengar juga dari beliau ini. Apakah kita mau buka cahaya lebih ini? Cukup. Ya. Ya, jadi sebenarnya teman-teman ini sebetulnya tadi sudah disampaikan lah, tidak perlu pendahuluan. Karena kami ke sini tuh atas ini sebagai niatnya ya, mudah-mudahan diridhoi Allah sebagai implementator dari gagasan-gagasan Cak Nun, khususnya terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Ya kita irilah ya, ngelihat itu aja yang negara yang kecil seperti itu. Nggak usah jauh-jauh dulu lah, yang sama dulu Malaysia, terus Vietnam, Brunei, Vietnam. Nggak usah Singapura dulu lah, Singapura kan jauh ya. Itu kok mereka nggak punya apa-apa bisa seperti itu, sementara kita yang sekaya ini kok jadi begini. Sampai Pak Bahtiar ke Sampai Pak Bahtiar nggak balik-balik. Tadi karena bocorkan Pak Bahtiar. Sebenarnya kita itu nggak pulang itu ingin merepotkan. Nggak mau rebutan di sana kan Mas ya. Kita rebutan di sini aja. Karena kalau saya minta di sana banyak jatah saya. Nah itulah maka apa namanya ikhtiar kita ya karena nggak tahu apa kemampuan teman-teman di situ ya kita ikhtiarnya di situlah. Nah karena itu kita silaturahmi ke perjalanan ke Eropa kali ini ke insya Allah ke 7 negara. 9. Oh ke Eropanya ya. Ke Eropanya 7 negara. Nanti sekalian pulang nanti kita memang sudah niatkan, bukan mampir ya, tapi niatnya memang ke Tanah Suci. Untuk ini sekalian mohon doanya dari Pak Bahtiar, sekalian nanti sowan kepada baginda Nabi, mudah-mudahan jadi tuntunan lah. Amin. Nah, monggo silakan. Ya.
Kalau saya nama Karena saya di awal sudah digas tadi. Jadi gini Pak Badar. Pembukaannya kencang ini. Iya, kamu jangan heran kemarin ketemu Pak Fahru Rozi, Jenderal Fahru Rozi mantan Menteri apa? Ya begitu baru 2 menit sudah. Jadi nggak cuma di sini. Bahkan Jenderal Bintang 4 juga begitu. Hati-hati pakai air dong. ya mudah-mudahan kan harapan kita kiai di sini benar-benar kiai. Karena kita tidak Amin. temukan kiai yang dimakan kiai di Konoha. Kayak di Konoha bisa di. Jadi termasuk permasalahan perpajakan ini, saya sendiri Pak Baktiar itu sebelum saya memerangi kezoliman perpajakan di Indonesia, dan kita pun segala cara, Pak Baktiar, ya, kita ke ulama, kiai, sampai ke hampir semua lah, anggota DPR, semua jalur lah sebelum kita putuskan untuk berperang melawan kezoliman di dunia perpajakan. Akhirnya kan, karena belum apa-apa kami sudah dituduh Pak Baktiar melawan negara. Kami dizolimi terkait perpajakan. Kalau kami berjuang secara hukum itu belum berjuang ini, masih belum ngapa-ngapain. Sudah dituduh kamu akan melawan negara. Itu stempel stigma. Dan kebetulan saya lahir di Kota Malang. Di Malang ada salah satu sekolah favorit Pak, itu di SMA Negeri 3 Malang. Pejabat-pejabatnya ini kebetulan kakak kelas saya semua. Banyak yang dari situ. Pejabat-pejabatnya ini kakak kelas saya semua Pak Betul. Jadi kita sebelum kita menegakkan pakai pedang Umar bin Khattab, Imam Ali. ya kembali kita diplomasi ini kok bisa seperti ini, persuasi. Nah, termasuk ke 2 ulama besar lah. Kita nggak usah sebut. Itu apa Muhammadiyah itu? Dua-duanya. Dua-duanya. Dan terus terang, Pak Yai, kita kasih uang. Kalau di Konoha seperti itu, Pak. Supaya mendamaikan ini. Karena kan ini kan perang intelektual ini. Ini harusnya angkanya sekian. Nah ini harapannya disiram. Termasuk sudah dua-duanya nggak berhasil Mas. Kita undang Cak Nun Mas. Ya. Nggak mau datang juga Mas ini. Bahkan Maksudnya- Cak Nun membuat acara sama kami dengan judul Kalau Saja Pajak Tepat, Negara Hebat. Iya. Dari sisi Cak Nun. Tapi ya itu problemnya yang sudah diidentifikasi itu ada, coba bisa kalau ada yang kira-kira sudah sejauh ini yang kalian sudah kan sudah dikaji kan pastinya. Oke. Jadi kita kan ini hanya dari luar mendengar-dengar. Kalau pajak Belgia kita tahu. Jadi kalau kami sebagai biar Pak Fathir juga nggak bingung, basic kami Pak Fathir ini rektor yang selalu menolak jadi rektor, akademisi. Ini berat-berat ini. Kami terus terang dari pengusaha. Jadi kami yang merasakan bahwa memang pajak itu baik dari cara kolektif maupun kembalinya pun itu ya. Pajak atau temannya pajak yang susah? Maksudnya temannya pajak itu yang selain pajak. Oh, kalau yang temannya pajak kan sudah pasti susah. Nah, kalau pajak yang katanya self assessment itu ternyata lebih susah kan itu aja Pak Fathir. Jadi terus Pak Baktiar, tapi sudah diidentifikasi. Ya, kalau misalkan ini kita ngomong pajak sebentar ya sebelum ini kita ringan aja kok Pak Baktiar. Ini kita ngomong keluarga broken home kita. Biar ringannya ini alat sulap Pak. Iya, ini alat sulap ini Pak Baktiar. Jadi kami bawa alat sulap lengkap. Nah, kalau boleh tahu Pak Baktiar, walaupun tadi mahal tarif pajaknya ya, tapi itu ribet nggak pelaporannya Pak? Aturannya ribet nggak? Mudah sekali. Karena di sini semua sistem itu sudah sistem digital dalam artian dari dulu juga sudah itu. Ya. Sebelum digital pun tidak ada orang yang bisa menyembunyikan pendapatannya di sini. Kalau saya bekerja sudah pasti dicatat oleh negara. Jadi kalau negara butuh untuk mengambil pajak, dia tahu berapa pajak Anda itu berapa. Semua very clear. Ada threshold, ada deduction, everything is clear. Jadi tidak ada perbedaan interpretasi antara saya sebagai pelapor pajak dengan misalnya, kalaupun ada mungkin bisa diselesaikan, tidak ada masalah ya minor itu. Nah itu juga sebenarnya ada guna lainnya dalam artian kalau mau menyalurkan
kira-kira BLT di Indonesia ya. Iya. Itu tahu kita, oh ini orang pendapatannya segini ya, orang ini yang berhak dapat, yang ini enggak. Maksudnya warga tahu. Ya maksudnya dari pemerintah. Maksudnya kan akhirnya sistem tahu. pemerintah tadi. Iya. Oh, sudah pernah. Dari sistem pemerintah dia tahu di mana. Jadi misalnya saya kasih contoh yang sederhana. Itu kan pajak yang kita ambil dari sini. Ya. Oh, saya angkat aja dari nyonya ini. Ya. Assalamualaikum. Kami lagi cerita-cerita sedikit di mana sekarang, Mak? Kalau aku aman, nggak pernah aku telepon. Kalau telepon istri izin dulu. Insyaallah iki apa enten kan? Oke, insyaallah. Iya. Aku suka Waalaikumsalam. Jadi ini kasih contoh yang sederhana ya. Salah satu yang manfaat besar yang ditarik dari pajak di sini kan, itu benar-benar terasakan oleh orang banyak. Jadi sektor seperti kesehatan ya. Belgia ini orang Belanda saja banyak datang berobat ke sini sebenarnya. Belanda malah berobat ke sini. Berobat ke sini karena di daerah sini lebih fleksibel. Dalam artian di Belanda kalau Anda misalnya ya, ini Mas Syafi benarkan kalau saya salah. Kalau Anda tinggal di suatu daerah tertentu itu dokternya harus dokter di situ yang Kalau di dokter Belanda. rumah ya. Kalau di Belgia no, you have the freedom. You can choose. Oh, ke Indonesia itu yang ke Belanda ya? Salah satu. Saya nggak apa, yang pertama, tingkat pertama. Tingkat pertama. Vaskes tingkat pertama. Itu harus yang terdekat. Semacam Kemudian dokter hal lain yang terkait dengan line up untuk prosedur tertentu. Belgia itu lebih short daripada Belanda. Jadi kalau Anda membutuhkan tindakan medis tertentu yang susah misalnya dalam artian banyak orang line up semua mau ke situ, itu biasanya orang Belanda ke sini ke Belgia. Ini hal. Jadi kesehatan kemudian pendidikan. Pendidikan di sini jauh lebih murah dari Belanda. Ya. Di sini orang kalau masuk, kebetulan anak saya itu 2 sudah selesai universitas, 1 baru masuk ya. Yang 1 memang anak sekolah khusus ya. Di Belgia juga ya? Di Belgia, semua anak-anak di sini. Dan mereka itu kalau masuk di universitas, maksimum untuk tuition fee, SPP itu setiap tahun hanya 1.000 euro di sini. Setahun. Setahun itu 1.000 untuk euro. mahasiswa, itu untuk orang internasional ya? It doesn't matter, bukan. Itu di international dulu iya, sekarang lain. Itu untuk foreign aja. Dulu ya, foreigner is okay. Dulu, sekarang mereka sudah buat perbedaan-perbedaan. Dan ketika saya berkata begini, regardless jurusan apa, Anda mau jadi dokter, segitu tuitionnya. Mau jadi insinyur, segitu tuitionnya. Mau jadi sejarawan, begitu tuitionnya. Kalau di Konoha 1,5 miliar. Nah itu. Kedokteran. Nah, kebetulan anak saya kedokteran yang terakhir ini masuk kedokteran, alhamdulillah. Gitu aja bayar. 1.000 juga ya? 1.000 juga. Ya, PR ya? Iya, kayak status kita kan PR pronunciation. Dan itu bukan cuma di situ. Secara otomatis ketika Anda mendaftar itu Anda sudah ditahu, oh income Anda segini sekeluarga. Jadi ada keluarga yang membayar lebih kurang dari itu. Itu maksimum tadi threshold. Ada yang bahkan sampai gratis. Kalau misalnya threshold daripada income pendapatan keluarga itu di bawah daripada threshold yang sudah ditetapkan, free dan dikasih duit oleh pemerintah malah. Jadi hanya untuk memberi gambaran apa penggunaan ke arah mana pajak itu misalnya. Lalu saya kasih gambaran sesederhana ini Pak Baktiar. Aturan perpajakan di Konoha ya. Pak Baktiar, aturannya yang harus dikuasai Bapak, 6.150 aturan. Belum pasal lah Pak ya. Ini kita ngomong aturan. 6.150 Bapak harus tahu. Mulai dari undang-undang, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Dirjen Pajak, surat edaran Dirjen Pajak, nota dinas semua. Walaupun termasuk yang internalnya mereka, Bapak harus tahu. Kalau Bapak peraturan internalnya mereka nggak tahu, pokoknya dia akan dihajar, pokoknya Bapak harus kalah. Pokoknya kalau Bapak udah ditetapkan pajaknya sekian, Bapak akan di-framing di seluruh media nasional bahwa Bapak ini menzolimi negara. Jadi setiap orang yang ingin Berjuang misalkan ini. argue back terkait dengan asesmen pajak mereka akan di-frame sebagai Anda melawan aturan. Nggak boleh dong. Itulah negara kita. Makanya saya sebelum berjuang untuk membenahi negara ini Pak, terkait konsep ketatanegaraan dari Cak Nun, saya adalah korban pajak. Saya sendiri Pak, ketika korbannya Bapak. Tahu persis.
Dan saya kaget Pak, 6.150 aturan. Dan Kementerian Keuangan secara tegas menyatakan dia tidak mau tunduk pada negara hukum. Ya. Saya tanya, saya kirim ke Kementerian Keuangan, apakah Anda tunduk pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, negara Indonesia dan negara hukum? Oh, jangan tanyakan ke saya, tanyakan ke PPD MPR. Karena mereka yang bikin Undang-Undang Dasar. Ngeles gitu ya. Ini kita belum ngomong yang detail Pak ya, ini kita ngomong hanya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, mereka aja tidak mau mengakui Pak. Nah kemarin akhirnya kan kita telusur-telusur ternyata ini perannya Menteri Keuangan Pak. Ya. Nah akhirnya kita buntu ini Pak. Berita jelek terkait dengan perpajakan dan Kementerian Keuangan, media mainstream akan down. Nah caranya apa Pak Baktiar? Itulah mengumpulkan para pempret-pempret, caranya Pak Prabowo misalkan seperti itu loh Pak. Nah ini. Jadi isu-isu begitu tidak diangkat di koran nasional. Ya, paling kan misalkan kayak apa Mas? Kompas, itu kan level tier 1-nya Pak. Tier 2-nya kan Tribun. Iya. Kontan. Ya, gitu. Nah, level 3-nya Tribun. Nah, paling saya naiknya di Sosial Tribun. media. Ya. Atau di level paling bawahnya di sosial Tapi tadi media. Tribun ini naik Pak ya. Tapi dia di ya negosiasi udah turun lagi beritanya Pak. Nggak sampai ke yang mainstream, Kompas, Detik. Iya. Nah, akhirnya kan kita pelajarin, Cak Nun sudah ngasih clue. Permasalahannya terkait dengan sistem ketatanegaraan, Pak Baktiar. Makanya Cak Nun bisa ngomong ini Fir'aun, Haman, Korun, yang kemarin viral itu, beliau bukan sembarang ngomong Pak, karena beliau sudah tahu gambarnya intinya gitu Pak. Nah ini yang terkait dengan struktur ketatanegaraan ini, nggak usah ya serem-serem Pak Baktiar. Ini adalah ibarat kita organisasi, struktur organisasi Pak. Kalau Bapak di sini ada takmirnya, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Clear Pak ya. Nah ini kenapa kok negara kita tadi Bapak ngomong makan bergizi gratis, semua program itu adalah dari asing Pak. Bukan pure dari keinginan permasalahan negara ini Pak. Karena November 2023 Pilpres kita kan 14 Februari Mas 2024. Ya. Itu kita sudah dapat hutang luar negeri terkait dengan MBG ini Pak. Berarti ya. Kita punya datanya. Dari mana itu sumber utang luar negerinya? Dari apa ADB apa Mas? ASEAN. ADB kalau nggak Iya. lupa. Tapi ada dokumennya. Kita punya dokumennya. Jadi makanya Cak Nun ngomong kamu nggak kira menang ya, itu maksudnya itu Pak.